Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan materi ketiga, yaitu analisis perbandingan. Nama saya Muhammad Taufik Hawadi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aristobadi Ruslan. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fadil Wahyudi. Selanjutnya kami akan menjelaskan Excel dari analisis perbandingan. Baik, saya akan menjelaskan tabel Excel dari analisis perbandingan. Pada tabel pertama ada rasa, gender, dan usia. Rasa itu rentangnya 1 sampai 7, gendernya yaitu pria dan wanita, 1 pria dan 2 wanita, dan usia rentangnya 1 sampai 5 tahun. Ada 1 kurang dari 19 tahun, 2 19 sampai 24 tahun, 3 25 sampai 35 tahun, 4 36 sampai 44 tahun, dan 5 lebih besar dari 44 tahun. Pada tabel kedua terdapat tabel preferensi. Pada tabel ketiga terdapat frekuensi dan kota, di mana kota yaitu 1 Jakarta dan 2 Bogor. Pada tabel keempat terdapat tabel penjualan dan kota, di mana kota yaitu 1 Bandung, 2 Bogor, dan 3 Jakarta. Pada tabel kelima, yaitu tabel tahun 2005, tahun 2006, dan bulan pada tahun tersebut. Sekian dari penjelasan Excel saya. Selanjutnya kami lanjutkan dengan penjelasan Word. Maaf sebelumnya. Selanjutnya yaitu penjelasan SPSS. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan SPSS, yang dimana semua data-data dari Excel kita pindahkan ke SPSS ke data view. Selanjutnya kita olah ke variable view. Yang pertama kita isi label dengan rasa, gender, baik, sudah itu kita mengisi di value yaitu
yang gender satu pria wanita. Selanjutnya usia. Selanjutnya kita akan mengolah datanya. Yang pertama itu analyze. Ini hasil yang dari variable view. Kita kembali ke data view. Dan ini semua yang semua sudah terubah. Kembali baru kita mengolah data di analyze. Lalu comprehends baru means, baru rasa dipindahkan ke kolom dependen, usia pindahkan di independen. Ini hasil dari usia dan rasa. Selanjutnya ini hasil dari SPSS, contoh dari SPSS. Selanjutnya akan dijelaskan semua hasil di Word. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh teman saya, yaitu analisis perbandingan. Perbandingan means yaitu seorang manajer pemasaran perusahaan yang memproduksi minuman rendah kalori A ingin mengetahui rata-rata preferensi rasa minuman rendah kalori A dari 30 responden yang dipilihnya berdasarkan kelompok usia. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam bentuk kuesioner, sebenarnya suka Bapak atau Ibu terhadap minuman rendah kalori A? Bisa kita lihat pada para materi, keterangan 1 tidak suka sampai ke 7 tidak suka. Format skala data dalam bentuk semantik diferensial, data yang diperoleh adalah sebagai berikut.
Bisa kita lihat sendiri data yang telah diperoleh untuk hasil output SPSS tersendiri, rasa minuman kalori rendah atau SIA pada data min, cash progression summary, report, rasa. Untuk penjelasan sendiri secara keseluruhan, total rata-rata preferensi rasa suka terhadap minuman kalori rendah adalah 4,56 dalam skala usia 1-7, di mana kelompok usia 40 tahun ke atas mempunyai preferensi lebih tinggi dari kelompok lainnya. Hasil rata-rata tingkat preferensi di atas dibagi menjadi dua kelompok usia, yaitu kelompok usia di bawah 35 tahun dan di atas 35 tahun. Di mana untuk kelompok usia di bawah 35 tahun mempunyai preferensi lebih tinggi dibandingkan kelompok usia di atas 35 tahun. Untuk melihat lebih jauh apakah rata-rata preferensi antara kelompok usia memiliki perbedaan nyata, berbeda signifikan, maka dalam opsi SPSS untuk comparing means bisa ditambahkan analisis ANOVA, table, eta, dan test for linearity. Untuk hipotesis Poisson tidak ada perbedaan yang signifikan rata-rata preferensi responden di antara kelompok usia. Terdapat perbedaan yang signifikan rata-rata preferensi responden di antara kelompok usia. Rasa minuman kalori rendah usia dari tabel ANOVA di atas terlihat nilai p-value statistik uji F sebesar 0,027. Artinya terdapat perbedaan yang nyata antara kelompok usia terhadap preferensi rasa minuman kalori rendah. Bisa kita lihat sendiri one sample test digunakan untuk membandingkan apakah terdapat perbedaan atau kesamaan rata-rata suatu kelompok sampel data dengan suatu nilai rata-rata tertentu. Untuk preferensi sendiri bisa kita lihat datanya. Untuk keterangannya dari 1 sangat tidak suka sampai ke 7 sangat suka. Pada keterangan uji tolak hipotesis 0 bila nilai p-value statistik uji T lebih kecil dari 0,05. Hasil output SPSS untuk tes one sample test bisa dilihat sendiri datanya. Kemudian independen atau sampel test digunakan untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok sampel data independen. Rumusan masalahnya, manajer riset stasiun TVA ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan frekuensi menonton televisi pada stasiun TVA untuk kelompok usia 13-9 tahun di Kota Jakarta dan Bogor. Diambil sampai 60 orang secara acak dan diminta keterangan tentang frekuensi menonton TVA dalam jam selama seminggu. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Bisa kita lihat sendiri data yang telah diperoleh, frekuensinya berapa dan kotanya berapa. Untuk keterangannya 1 untuk Jakarta, 2 untuk Bogor. Hipotesisnya tidak terdapat perbedaan yang nyata antara rata-rata frekuensi menonton televisi A dari responden yang berusia 13-19 tahun yang berdomisili di Kota Bogor dan di Jakarta. Untuk hipotesis 1 terdapat perbedaan nyata antara rata-rata frekuensi menonton televisi A dari responden yang berusia 13-19 tahun yang berdomisili di Kota Bogor dan Jakarta. Untuk hasil output SPSS tersendiri bisa kita lihat one way ANOVA digunakan untuk membandingkan apakah terdapat perbedaan atau kesamaan rata-rata antara 3 atau lebih dua kelompok data untuk suatu kategori tertentu. Pada rumusan masalah ini, perusahaan ingin membandingkan rata-rata penjualan minuman rendah kalori A di 3 daerah penjualan, yaitu Bandung, Bogor, dan Jakarta. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap rata-rata penjualan di 3 daerah penjualan tersebut? Data yang telah diperoleh untuk keterangan 1 Bandung, kedua Bogor, dan ketiga Jakarta.
Untuk hipotesisnya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata penjualan minuman rendah kalori merek A di antara kota Bandung, Bogor, dan Jakarta. Hipotesis 1, terdapat perbedaan yang signifikan antara rata-rata penjualan minuman rendah kalori merek A di antara kota Bandung, Bogor, dan Jakarta. Untuk kriteria uji, itulah hipotesis 0 bila p-value test dalam analisis varians lebih kecil dari 0,05. Asumsi dalam analisis varians adalah homogenitas varians. Definisi statistik digunakan untuk menguji asumsi ini, di mana hipotesisnya adalah variansi data penjualan di 3 kota homogen. Pertama, variansi data penjualan di 3 kota heterogen. Untuk keterangan uji hipotesis 0 bila p-value menguji statistik lebih kecil dari 0,05. Untuk hasil output SPSS dari 1Y. Bisa kita lihat hasil output SPSS dari penjualan per sampel test. Data digunakan untuk membandingkan apakah terdapat perbedaan atau kesamaan rata-rata antara dua kelompok sampel data yang saling berkaitan atau berpasangan. Dan hasil output SPSS. Hasil output SPSS untuk per sampel test. Per sampel test menunjukkan rata-rata dan standar deviasi kedatangan pengunjung tahun 2005 dan tahun 2006. Rata-rata kedatangan pengunjung tahun 2005 adalah 69 pengunjung per bulan, sedangkan rata-rata kedatangan pengunjung tahun 2006 adalah 79,583 pengunjung per bulan. Oleh karena itu, nilai p-value statistik UJT adalah sebesar 0,017. Perbedaan yang signifikan pada rata-rata kedatangan pengunjung setiap bulannya antara tahun 2005 dan 2006. Data ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan rata-rata kedatangan pengunjung pada tahun 2006 dan 2005. Untuk memperjelas tren kedatangan pengunjung yang datang setiap bulannya antara tahun 2005 dan 2006 dapat digunakan pada mode grafik, yaitu grafik line. Bisa kita lihat sampel test dari output SPSS dari Pirate sampel test sendiri. Baiklah, itulah yang sempat saya jelaskan pada Word yang telah dibuatkan Excel dan output SPSS tersendiri. Terima kasih. Itulah tadi hasil pemaparan materi 3 analisis perbandingan kelompok kami. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.